Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Di video kali ini aku mencoba untuk pembacaan energi dari weton Selasa Legi. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer, pembacaan ini bersifat general. Kalau nggak cocok jangan marah, jadilah penonton yang bijak karena di sini menarik energi dari banyak orang. Bagi yang baru gabung di channel ini, boleh bantu agar channelku berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Dan pastikan kamu juga menyalakan tanda lonceng agar kalau aku ada video-video baru, kalian bisa dapat notifikasinya. Dan semoga energi kalian ikut terbaca setelah menjadi subscriber Oracle Jawa. Oke, pembacaan kali ini bersifat hiburan ya. Buat kalian yang mau personal reading, silahkan hubungi aku di Instagram Oracle Jawa. Oke, energi apa saja yang terbaca untuk weton Selasa Legi di tahun 2024? Strength, Six of Pentacles, Nine of Cups, Chariot, Knight of Pentacles, Seven of Wands, Five of Swords, King of Cups, the Empress, Ace of Swords, King of Pentacles, the Devil, Ten of Wands, dan satu lagi Star. Oke. Tahun 2024 ini kamu diuji, batinmu diuji, kekuatanmu diuji. Kamu harus membuktikan bahwa kamu ini sosok yang kuat, kamu sosok yang tangguh, dan kamu akan mampu melewati segala hal, rintangan yang terjadi dalam hidupmu. Selain itu, kamu harus banyak bersedekah di tahun 2024 ini. Karena semakin kamu bersedekah, maka kebahagiaan, kemudahan itu akan kamu dapatkan. Jadi jangan sayang untuk mengeluarkan hak-hak orang lain yang ada di harta kita ya. Kamu bisa coba kalau misalnya kamu menunda untuk bersedekah, maka ada aja yang bikin uangmu ini semakin habis. Tapi semakin kamu bersedekah, maka rezeki ini kayak ngalir dengan sendirinya gitu ya. Jadi jangan takut untuk
bersedekah di tahun ini. Mulailah dengan bersedekah sedikit, ya. Keluarkan buat kamu yang beragama Islam mungkin 2,5% dari rezekimu, atau mungkin kamu yang beragama Kristen, kamu bisa melakukan perpuluhan, ya. Atau mungkin yang di agama-agama lain itu ada nilai-nilainya sendiri. Aku kurang paham, ya. Jadi keluarkan sesuai dengan keyakinan agama dan keyakinan kalian masing-masing. Kalau kalian mau bersedekah, maka kesuksesan pun juga akan lebih mudah kalian dapat. Selain itu, beberapa keinginanmu di tahun 2024 ini mulai diwujudkan, kamu mulai dikasih apa yang menjadi keinginanmu oleh Tuhan, ya. Selain itu, kamu mulai dikenal banyak orang. Tapi ingat, hati-hati dan rendah hati. Jalani semua dengan sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kamu harus banyak belajar gimana membuat pilihan, dan kamu harus mulai menetapkan tujuanmu. Selain itu, kamu juga harus bekerja keras, dan kamu di sini bisa berhasil tahun ini kalau kamu disiplin, komitmen, dan punya kemauan keras untuk mencapai apa yang ingin kamu raih. Selain itu, kamu juga harus menyelesaikan beberapa tugas di tahun 2024 ini. Meskipun kamu mengerjakannya nggak begitu cepat, tapi kamu harus bisa diandalkan, ya. Kamu harus bersemangat dalam bekerja. Selesaikan tugas meskipun perlahan, tapi kamu harus menyelesaikannya dengan tepat waktu, dan kamu harus melakukannya dengan pasti. Nggak perlu mengubah strategi. Kamu hanya perlu mengikuti kebiasaan rutin dan mengikuti arus. Selain itu, kamu harus punya komitmen untuk menyelesaikan pekerjaanmu dengan sebaik-baiknya. Kamu harus cukup berjuang, ya, di tahun ini untuk mendapatkan posisi atau mungkin mempertahankan posisi yang kamu capai di tahun ini. Dan mungkin akan menimbulkan persaingan-persaingan di tahun ini, karena buat kamu yang sudah punya posisi bagus, banyak orang yang pengen menggantikan posisimu. Bisa juga kamu terlibat dalam suatu konflik. Bisa juga konflik ini ada karena kamu kurang komunikasi. Di sini kamu baiknya mengesampingkan ego dan menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap orang-orang di sekitar. Selain itu, buka ruang komunikasi yang baik biar konflik bisa diredam, ya. Jangan melanjutkan konflik yang terjadi di tahun ini. Kamu harus belajar untuk menerima perasaanmu dan berusaha untuk mengendalikan perasaanmu. Kemampuanmu, kalau kamu mampu untuk mengendalikan emosimu di tahun ini, kamu bisa membuat keputusan yang baik meskipun di saat-saat paling sulit. Jadi coba untuk tetap tenang, lebih dewasa dalam mengambil keputusan, ya, dalam keadaan apapun, terutama saat kamu membuat keputusan penting, dan jangan biarkan keadaan mempengaruhi keyakinanmu. Jaga keseimbangan antara sikap dan perasaanmu ketika membuat keputusan. Dan kamu harus berpikir logis dan dengarkan intuisi dan keinginan pribadimu. Selain itu, gunakan kreativitasmu biar kamu lebih sukses ke depannya.
Selain itu, jangan lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan alam semesta karena telah memberikan atau mewujudkan keinginanmu selama ini. Saatnya kamu mulai fokus, karena kamu akan mengalami sebuah kondisi di mana terjadi perkembangan secara tiba-tiba dalam skala besar, dan ini nggak bisa kamu hentikan ya. Kamu juga akan mengalami sebuah kondisi di mana terjadi perkembangan yang tiba-tiba dalam skala besar. Peningkatan ini nggak bisa dihentikan dan bisa juga memberikan banyak cobaan, tapi justru ini membuat kamu kuat dan bisa membukakan kebenaran atau fakta-fakta yang selama ini nggak kamu ketahui atau kebohongan-kebohongan yang nggak kamu ketahui. Di sini juga ada keberhasilan. Kamu rupanya sudah sangat berjuang selama ini untuk mencapai apa yang menjadi tujuanmu. Ini semua karena usahamu, tanggung jawab, juga perhatianmu. Kamu sudah mencapai target yang kamu inginkan, dan kamu bisa mulai menikmati baik secara materi ya, dan kamu bisa membangun kehidupan baik secara materi dan spiritual. Ini kamu lakukan untuk dirimu dan untuk masa depanmu. Selain itu, di sini juga ada godaan hawa nafsu dalam dirimu. Di sini kamu juga berhak menolak sikap negatif atau tipu daya. Jadi kamu harus menyadari caramu memperlakukan orang lain, dan pastikan kamu juga nggak berusaha untuk memanipulasi atau mengendalikan siapapun dalam hidupmu. Mungkin kamu juga ada suatu obsesi terhadap bisa harta benda, status sosial, ataupun jabatan. Coba untuk menekan hawa nafsu, untuk menekan obsesimu, karena kalau kamu semakin terobsesi, kamu nggak akan mendapatkan apa yang ingin kamu raih, atau mungkin kamu nggak akan pernah puas dengan hasil yang sudah kamu capai. Selain itu, tanggung jawabmu juga cukup berat tahun 2024 ini, seperti hal-hal atau masalah-masalah ini semakin menumpuk. Pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya kamu sudah selesaikan ini semakin menumpuk. Kamu harus menghindari stres ya, ambil waktu, berhenti, dan evaluasi. Coba untuk kembali manage waktu biar kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas yang paling utama, dan kamu bisa mengambil waktu untuk istirahat. Selain itu, sepertinya dream come true di tahun 2024 ini. Apa yang kamu inginkan ini terwujud. Di sini kamu harus lakukan, buka hatimu dan sadari kekuatanmu ini ada di dalam batinmu. Oke? Sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.